Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Dapur Mama Ipul. Di video kali ini kita akan bikin cemilan enak dari olahan tepung ketan. Penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahannya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Oke, sebelumnya di sini ada 100 ml santan. Lalu kita masak hingga matang atau sampai mendidih ya. Tujuannya dimasak supaya tidak mudah basi ya. Sambil dimasak sambil diaduk hingga mendidih supaya nanti santannya tidak pecah ya. Kalau sudah mendidih, matikan apinya lalu sisihkan dulu. Kemudian di wadah yang lain kita masukkan 150 gram tepung ketan. Kemudian kita campurkan kelapa parut sebanyak 100 gram. Dan supaya makin gurih di sini aku tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, supaya agak berbeda dari yang biasanya dan supaya lebih menarik, di sini aku tambahkan pewarna makanan warna hijau ya. Ini kita kasih pewarna secukupnya saja, lalu kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah langsung kita campurkan. Ini santannya dalam keadaan panas ya teman-teman. Ini kita tuang secara bertahap, lalu kita aduk-aduk. Ini kita aduk hingga kalis atau sampai bisa dibentuk. Jadi supaya lebih cepat tercampur, ini aku mau lanjut mengaduk menggunakan tangan yang sudah aku cuci sebelumnya ya. Nah, tips dari aku supaya nanti gemblongnya tidak alot atau tidak keras, ini cara mengaduknya cukup dior-ori, tidak perlu terlalu ditekan ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman setelah dia kalis. Ini teksturnya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering. Lalu ini siap dibentuk ya. Nah, kemudian aku ambil kira-kira 2 sendok makan adonan. Kemudian ini kita bentuk. Nah, untuk bentuknya sesuai selera ya teman-teman. Lanjut bentuk adonan hingga selesai ya. Nah, ini dia teman-teman setelah semuanya kita bentuk. Lalu ini siap untuk digoreng. Nah, sebelumnya sudah aku panaskan minyak, lalu ini langsung kita goreng aja. Oh ya teman-teman, di saat menggoreng usahakan diberi jarak supaya tidak saling lengket ya. Dan kalau sudah kokoh dan sedikit mengembang, ini boleh dibalik. Dan kalau sudah matang kedua sisinya, boleh diangkat dan ditiriskan ya. Nah, untuk selanjutnya kita masak topping gulanya. Di sini aku masak 100 gram gula pasir, lalu aku tambahkan 5 sendok makan santan. Teman-teman boleh menggunakan air biasa ya. Ini kita aduk hingga gula larut atau sampai mengental dan berbuih. Dan kalau sudah berbuih dan mengental seperti ini, langsung kita campurkan getasnya. Dan jangan lupa apinya langsung dimatikan ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya terbaluri gula. Dan kita tunggu hingga sampai gulanya mengkristal ya. Nah, ini dia teman-teman, kalau gulanya sudah mulai mengkristal, ini warnanya berubah menjadi putih. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah boleh diangkat. Nah, ini dia teman-teman getas atau gemblong. Ini cocok sekali dijadikan ide bakulan di rumah atau boleh juga ide jualan. Jadi kalau pengen makan getas tidak perlu dibeli lagi ya teman-teman. Bikinnya mudah, bahannya juga mudah didapat ya. Dan matangnya juga cakep ya. Ini gulanya terbaluri semua. Ini mau kita coba dulu. Nah, ini kelihatan ya teman-teman lembut di dalam, tapi di luarnya garing ya. Bikin cemilan enak dari olahan pisang. Jika penasaran bagaimana cara membuat, ikuti videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bahannya di sini ada pisang. Di sini aku pakai pisang kopok sebanyak 10 buah. Ini kita kukus atau kita rebus hingga matang ya. Untuk jenis pisangnya bebas ya teman-teman. Yang penting matang dan manis. Nah, ini setelah beberapa menit sudah matang dan langsung kita ambil dari kukusan. Kemudian ini langsung kita kupas dalam keadaan panas ya. Nah, setelah dikupas semuanya, ini langsung kita lumatkan atau kita haluskan ya pisangnya. Jadi selagi masih hangat, ini langsung kita haluskan supaya lebih gampang ya. Nah, kalau pisangnya udah halus,
Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 130 gram atau sebanyak 6-7 sendok makan ya. Lalu aku tambahkan juga vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian garam setengah sendok teh. Dan 320 gram tepung ketan. Lalu semua bahan ini kita campurkan atau kita aduk sampai merata ya. Jadi supaya lebih gampang mengaduk, ini kita aduk menggunakan tangan. Untuk tangannya sudah dicuci sebelumnya bersih ya. Nah teman-teman, ini adonannya sudah tercampur dan sudah kalis. Ini siap dibentuk ya. Ambil secukupnya adonan, lalu ini kita bentuk. Kita bulat-bulatkan dulu seperti ini. Kemudian kita beri lubang di tengahnya ya. Jadi mirip seperti membuat donat ya teman-teman. Oh ya, untuk membuat bentuknya juga bebas ya teman-teman, sesuai selera. Nah, aku contohin sekali lagi ya. Ambil adonan secukupnya. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Lalu kita beri lubang di tengahnya. Dan lakukan hingga selesai atau sampai habis ya teman-teman. Nah, kalau sudah siap semuanya dibentuk, ini siapkan wijen dan untuk air celupan. Lalu kita celup adonan ke air bersih, kemudian kita ambil kembali dan kita tiriskan airnya. Kemudian kita baurkan atau kita lumuri dengan wijen kering sambil ditekan-tekan supaya wijennya menempel ya teman-teman. Lakukan hingga sampai selesai ya. Kalau sudah semua siap dibentuk, ini kita panaskan minyak, kemudian kita goreng. Untuk apinya pakai api sedang saja ya teman-teman, supaya wijennya tidak gampang gosong ya. Dan matangnya sampai ke dalam ya. Dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata ya. Dan kalau sudah matang atau sudah berwarna kecoklatan kedua sisinya, angkat dan tiriskan ya. Lanjut goreng adonan, tapi sebelumnya kita saring dulu minyaknya supaya bersih ya. Lalu goreng sisa adonan ya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Dan kalau sudah matang, angkat dan tiriskan ya. Nah teman-teman, ini dia setelah matang semua. Kita mau coba dulu ya. Nah, untuk dalamnya sangat lembut ya teman-teman. Matangnya juga bagus. Wijennya juga menempel ya teman-teman. Jadi untuk rasanya sangat enak. Manisnya pas. Untuk teksturnya sedikit kenyal karena berbahan dari tepung ketan ya. Oke, sebelumnya di sini ada 100 ml santan. Lalu kita masak hingga matang atau sampai mendidih ya. Tujuannya dimasak supaya tidak mudah basi ya. Sambil dimasak, sambil diaduk hingga mendidih, supaya nanti santannya tidak pecah ya. Kalau sudah mendidih, matikan apinya lalu sisihkan dulu. Kemudian di wadah yang lain kita masukkan 150 gram tepung ketan. Kemudian kita campurkan kelapa parut sebanyak 100 gram. Dan supaya makin gurih, di sini aku tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita campurkan santan yang sudah mendidih tadi, ini dalam keadaan panas ya. Kita campurkan secara perlahan hingga sampai tercampur dan adonannya bisa dibentuk. Jadi supaya lebih cepat tercampur, ini aku mau lanjut mengaduk menggunakan tangan yang sudah aku cuci sebelumnya ya. Ini kita aduk hingga kalis atau sampai bisa dibentuk. Nah ini dia teman-teman, setelah dia kalis, ini teksturnya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering. Lalu ini siap dibentuk ya. Ambil sedikit adonan dan untuk besar kecilnya sesuai selera ya teman-teman. Lalu ini kita bentuk sesuai selera juga. Di sini aku pipihkan, lalu aku bentuk kembali. Untuk tebalnya juga sesuai selera ya teman-teman. Lanjut bentuk adonan hingga selesai ya. Nah ini dia teman-teman, setelah semuanya kita bentuk.
Lalu ini siap untuk digoreng. Nah, sebelumnya sudah aku panaskan minyak, lalu ini langsung kita goreng aja. Oh ya teman-teman, di saat menggoreng usahakan diberi jarak supaya tidak saling lengket ya. Dan kalau sudah kokoh dan sedikit mengembang, ini boleh dibalik. Dan kalau sudah matang atau berwarna kecoklatan, ini boleh diangkat. Lalu aku mau lanjut menggoreng adonan selanjutnya ya. Seperti biasanya, goreng lalu diberi jarak supaya tidak saling lengket. Dan kemudian sudah kokoh dan sedikit mengembang, boleh dibalik. Dan kalau sudah matang atau berwarna kecoklatan, boleh diangkat lalu ditiriskan ya. Oke, sambil menunggu matang semuanya, di sini kita masak dulu topping gulanya. Di sini aku masak 100 gram gula pasir, lalu aku tambahkan 5 sendok makan santan. Teman-teman boleh menggunakan air biasa ya. Ini kita aduk hingga gula larut atau sampai mengental dan berbuih. Dan kalau sudah berbuih dan mengental seperti ini, langsung kita campurkan getasnya. Dan jangan lupa apinya langsung dimatikan ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya terbaluri gula. Dan kita tunggu hingga sampai gulanya mengkristal ya. Nah ini dia teman-teman, kalau gulanya sudah mulai mengkristal, ini warnanya berubah menjadi putih. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah boleh diangkat. Jadi teman-teman, ini pertama aku bikin ya, tapi langsung berhasil. Rasanya enak. Jadi kalau pengen makan getas tidak perlu dibeli lagi ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, getas atau gemblong. Ini cocok sekali dijadikan ide bakulan di rumah atau boleh juga ide jualan. Bikinnya mudah, bahannya juga mudah didapat ya. Oke teman-teman, ini aku mau coba dulu ya. Nah ini kelihatan ya teman-teman, lembut di dalam tapi di luarnya garing ya. Enak banget teman-teman. Jadi ini wajib dicoba ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan semoga video kita bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.